Halo teman-teman, ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, eh, materinya tentang adopsi, inovasi, dan sikap masyarakat. Ini melanjutkan materi minggu lalu tentang budaya massa dan budaya populer ya. Materi ini juga ada di buku, teman-teman kalau mau lebih lengkap lagi silakan dibaca bukunya. Kita akan bahas soal inovasi. Inovasi itu sesuatu hal yang baru ya, suatu gagasan, suatu hal yang baru yang kemudian nanti diadopsi oleh masyarakat dan bisa mengubah sikap atau terjadi perubahan sosial di masyarakat. Nah, tentu saja proses-proses adopsi inovasi ini melalui proses komunikasi dari mulai sosialisasi, terus mempersuasi supaya orang mau belajar dulu tentang sebuah inovasi yang baru tersebut, sampai pada titik akhir mereka mengadopsi atau menggunakan inovasi tersebut. Oke, langsung saja ya kita mulai. Ya, pertama apa sih inovasi dan perubahan sosial? Di sini ada definisinya. Jadi, inovasi berkaitan dengan gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang dan masyarakat. Konsep baru ini terbentang antara konsep pengenalan, persuasi, dan keputusan menggunakannya atau mengadopsinya. Nah, ini definisi. Ini ada di buku halaman 153. Jadi inovasi adalah suatu yang baru ya. Jadi konsep baru bisa gagasan atau tindakan atau barang ya, atau sebuah kegiatan gitu di masyarakat yang baru. Nah, untuk masyarakat kemudian bisa menerima dan mengadopsi dan menggunakan inovasi tersebut, ini melalui beberapa proses dan prosesnya adalah proses komunikasi yang paling penting. Tentu saja pengenalan dulu, melakukan sosialisasi ke masyarakat, kemudian mempersuasi. Mempersuasi itu mempengaruhi supaya masyarakat paling tidak mencoba menggunakan inovasi tersebut. Sampai ya kemudian dia bisa menjadi pengguna seterusnya. Seperti itu sebenarnya tujuan akhirnya dari adopsi inovasi. Nah, inovasi ini sesuatu yang baru dan bisa menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Kenapa? Ya, artinya ketika ada sesuatu yang baru, masyarakat nanti akan mengalami perubahan-perubahan kegiatan ya di dalam kehidupannya gitu. Contoh ketika segala sesuatu sudah berbentuk digital, yang tadinya masih analog terus kita berubah jadi digital, kemudian masyarakat mengadopsinya, akhirnya apa? Akhirnya menyebabkan perubahan di masyarakat, perubahan cara berbelanja karena sekarang udah eranya e-commerce misalnya, atau penggunaan uang elektronik ya. Nah, sehingga apa terjadi perubahan-perubahan di dalam aktivitas manusia dan masyarakat sehari-hari. Nah, ini berhubungan dengan difusi inovasi. Nah, di ilmu komunikasi ada teori difusi inovasi ya, teman-teman ya. Ini juga masuk kategori teori komunikasi massa. Nah, teori difusi inovasi inilah yang menjelaskan bagaimana sebuah inovasi kemudian bisa diadopsi oleh masyarakat. Jadi inovasinya didifusikan, disebarkan gitu. Jadi perubahan tersebut dipicu oleh penyebaran suatu pengetahuan yang baru. Jadi ya ini ya yang bagian ini yang perubahan dipicu oleh penyebaran suatu pengetahuan yang baru. Ya, tadi saya bilang, jadi terjadi perubahan di dalam masyarakat. Nah, pencetus teori difusi inovasi adalah Everett Rogers. Ya, ya. Jadi nanti ketika kalau misalnya teman-teman pengen misalnya melakukan penelitian tentang sebuah inovasi, bagaimana inovasi itu diadopsi oleh masyarakat, kita bisa pakai teori difusi inovasi ini yang dijelaskan oleh Everett Rogers. Nah, nanti beberapa penjelasannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, secara garis besar, Rogers mengatakan bahwa ada 4 unsur dalam difusi inovasi, ya. Jadi, ketika kita bicara difusi inovasi, pasti melibatkan 4 unsur ini, kata Rogers. Yang pertama adalah inovasi itu sendiri, apa sesuatu yang barunya, inovasinya itu apa. Yang kedua adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi apa, atau media apa, atau channel apa, yang akan kita gunakan untuk
memperkenalkan inovasi ini, terus memberi pengetahuan tentang inovasi ini, sampai kemudian mempersuasi masyarakat untuk menggunakan inovasi ini. Lalu berkaitan dengan waktu, jangka waktu mengkomunikasikan inovasi ini ke masyarakat. Yang terakhir berkaitan dengan sistem sosial. Bagaimana sih sebetulnya kondisi masyarakat sebelum ada inovasi? Kalau misalnya kita menyebarkan inovasi tersebut, dampaknya akan seperti apa sih ke masyarakat? Yang pasti banyak inovasi itu dianggap pasti akan memberi kemajuan kepada masyarakat, seperti itu ya teman-teman ya. Dan sebetulnya teori difusi inovasi ini teori lama ya. Teori ketika masa-masa di dunia sana itu masa-masa pembangunan. Jadi baru selesai Perang Dunia Kedua, terus negara-negara barat itu nanti mengkategorikan berdasarkan negara maju, negara berkembang. Nah, teori difusi inovasi ini digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai gagasan-gagasan negara maju kepada negara berkembang. Nah, Indonesia sebetulnya sudah mulai menggunakan teori ini ketika zaman era Presiden Soeharto ya, Orde Baru ya. Karena waktu itu memang masih apa ya, kondisinya dalam masa pembangunan gitu, dan banyak teori ini digunakan untuk mendukung pembangunan pada awalnya. Jadi kalau teman-teman nanti belajar lagi komunikasi sosial pembangunan, pasti akan ketemu lagi sama teori ini gitu. Jadi memang teori ini kaitannya memang erat dengan pembangunan pada waktu itu, sehingga sebuah inovasi ini dianggap bisa memberikan kemajuan kepada masyarakat. Nah, ini skemanya ya tentang sebuah konsep baru. Eh, jadi ada beberapa kategori masyarakat nantinya ya ketika ada sebuah konsep yang baru atau inovasi baru. Yang pertama itu yang sudah mengetahui ya, jadi sudah lama mengetahui. Biasanya nih kelompok-kelompok masyarakat yang memang sudah tahu gitu tentang inovasi tersebut. Entah itu ya udah pernah baca atau mungkin pernah keluar negeri, terus udah pernah merasakan sendiri inovasi tersebut. Terus ada yang belum menentukan sikap. Meskipun udah tahu, tapi dia belum menentukan sikap apakah akan mengadopsi atau tidak gitu. Kemudian belum mengadopsi atau menolak. Jadi ada kemungkinan menolak ya teman-teman ya ketika kita bicara tentang difusi inovasi gitu. Jadi tidak selalu ada masyarakat yang menerima gitu. Tergantung, nanti ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, termasuk misalnya kondisi sosial ekonominya seperti itu. Teori-teori difusi inovasi ini sudah banyak digunakan untuk menjelaskan beberapa inovasi yang pernah terjadi di Indonesia. Contohnya, pada waktu zaman Presiden Soeharto ada program keluarga berencana. Nah, ini digunakan. Terus dulu, teman-teman mungkin masih ingat, dulu tuh sebelum kita rumah tangga ini menggunakan gas untuk masak, itu masih banyak yang menggunakan minyak tanah ya zaman dulu. Mungkin teman-teman nggak sempat ngalamin kali ya. Nah, terus ada program dari zamannya Presiden SBY pada waktu itu ya, untuk mengganti minyak tanah menjadi gas. Nah, itu melalui difusi inovasi ini juga gitu. Jadi masyarakat dikasih pemahaman dulu. Awalnya pasti banyak yang menolak, banyak karena memang sudah terlalu nyaman dengan itu misalnya. Termasuk juga misalnya listrik ya. Dulu sebelum ada era token sekarang, itu kan kita bayar listrik ya tiap bulan seperti itu. Nah, sekarang diubah menjadi sistem token gitu. Nah, itu awalnya juga ya pro dan kontra ya, banyak yang belum mau menerima itu. Tapi pada akhirnya yaitu menggunakan saluran komunikasi tertentu ya, melalui media massa, melalui ya macam-macam tokoh-tokoh masyarakat, sehingga akhirnya banyak yang mau menerima itu. Jadi pada awalnya ketika kita bicara inovasi dan adopsi, sebetulnya masih banyak juga yang menolak. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang kenapa sih orang mau menerima atau menolak itu gitu. Jadi kita lanjut dulu ya. Sebelum menjelaskan itu, saya mau ngasih contoh satu penggunaan difusi inovasi yang berdasarkan tadi 4 itu ya oleh Rogers tadi yang dijelaskan oleh Rogers. Nah, apa sih inovasi yang akan saya jadikan contoh? Yaitu tentang vaksin COVID-19. Nah, vaksin COVID-19 ini kan sesuatu yang baru ya, sebuah inovasi ya untuk tujuannya supaya orang bisa kebal ya, punya antibodi terhadap virus COVID yang sudah melanda
hampir di seluruh dunia selama kurang lebih 1 tahun. Nah, kemudian muncullah nih vaksin sebagai sebuah inovasi. Pada awal kemunculan pro dan kontra kan, banyak orang yang anti vaksin ya. Cuman sayangnya memang narasi yang mereka berikan masih belum terlalu ilmiah ya, misalnya nanti menyebabkan penyakit dan segala macam. Dan itu bisa dibantah sih oleh hasil uji vaksinnya sendiri seperti itu. Tapi bagaimanapun pasti banyak yang menolak dan sampai sekarang pun masih banyak loh yang menolak gitu. Dengan berbagai alasan gitu. Malah ada yang alasannya politis aja, memang tidak suka dengan pemerintah misalnya. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah mereka nolak gitu. Nah, saluran komunikasi yang digunakan apa sih ketika ada inovasi vaksin ini? Media televisi, media online, media cetak, semua sebetulnya media digunakan oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan mempersuasi masyarakat supaya mau divaksin. Jadi melalui penayangan langsung vaksinasi pertama oleh Presiden Pak Jokowi ya, waktu itu kan disiarkan di seluruh media, siaran langsung. Presiden divaksin pertama. Nah, itu kan sebagai contoh mempersuasi masyarakat kan. Oh, ini loh, nggak apa-apa kan presiden gitu. Tapi jauh sebelum akhirnya presiden divaksin pertama kali, sosialisasi udah dilakukan oleh pemerintah ya melalui media-media bahwa vaksin udah dateng, vaksin ini aman, bahkan sampai di media sosial juga banyak campaign-campaign ya, kampanye-kampanye yang berisikan bahwa vaksin itu aman, seperti itu. Terus juga saluran komunikasinya menggunakan influencer seperti Raffi Ahmad, Ariel Noah, dan lainnya. Ya, walaupun sempat ada kasus Raffi Ahmad ya setelah divaksin malah datang ke sebuah acara tanpa protokol kesehatan. Tapi bukan itu yang kita bahas, yang kita bahas lebih ke saluran komunikasinya. Artinya, untuk mengkomunikasikan ke masyarakat, apa-apa aja sih channelnya, media massa, media sosial, dan juga menggunakan influencer atau opinion leader. Ya. Nah, terkait dengan waktu, sekarang kita lihat ketika vaksin, waktu sosialisasinya ini perkiraan saya aja ya. Perkiraan saya tuh sekitar 2-3 bulan karena sebetulnya itu sudah dimulai dari bulan Desember ya ketika vaksin itu mulai ada beberapa vaksin yang dinyatakan aman oleh WHO. Pemerintah sudah mulai mensosialisasikan ke masyarakat ya bahwa Indonesia nanti akan menggunakan vaksin jenisnya macam-macam, ada vaksin Sinovac, ada vaksin AstraZeneca dan sebagainya seperti itu. Dan itu dilakukan melalui media massa dan media sosial juga. Lalu waktu persuasi. Nah, waktu persuasi ini waktu untuk meyakinkan masyarakat untuk menerima inovasi ini. Itu sekitar 3-4 bulan. Ini juga perkiraan saya ya. Jadi, karena sampai sekarang itu masih banyak kelompok masyarakat yang masih menolak ya untuk divaksin gitu. Dan ya itu tadi saya bilang dengan alasan-alasan politik misalnya atau alasan-alasan teori konspirasi gitu yang katanya vaksinnya nanti dimasukkan chipnya seperti itu ya gitu. Jadi ya itu memang harus diyakinkan mereka gitu. Walaupun kalau kita terdengar agak nggak logis juga ya alasan-alasan mereka ya. Maksudnya chip, bagaimana memasukkan chip ke dalam cairan misalnya, atau apa ini konspirasi apa seperti itu ya. Dan dari yang sudah divaksin kan sempat misalnya ada beberapa kasus. Nah, itu kan perlu diperjelas juga ke masyarakat. Sebenarnya dia itu misalnya kena dampak atau sakit misalnya habis divaksin, apa memang karena vaksinnya atau memang dia punya penyakit seperti itu. Kan banyak ya beberapa kejadian ada juga gitu. Nah, itu yang harus dilakukan terus-menerus ya untuk mempersuasi, meyakinkan masyarakat gitu. Dan waktu pelaksanaan vaksinasinya berapa lama? Waktu ketika misalnya masyarakat udah mau divaksin, nah itu kan kurang lebih pemerintah menargetkan 1 tahun ya, karena masih banyak kelompok-kelompok yang belum divaksin. Jadi yang diutamakan dulu kelompok lansia, kemudian sebelum lansia nakes seperti itu ya, tenaga kesehatan dan sebagainya. Dan sekarang udah mulai banyak ya karyawan-karyawan BUMN aja udah divaksin. Nah, sistem sosial yang berikutnya. Jadi dalam konteks vaksin, apa sih perubahan sosial yang terjadi di masyarakat? Nah, kira-kira kita bisa mengamati apa kira-kira? Jadi kemudian setelah berhasil mempersuasi, masyarakat akan menganggap vaksin sesuatu yang harus dilakukan ya. Karena ya bisa mengurangi dampak penyebaran virus ya, seperti itu. Nah, tapi
Apa nih fenomenanya? Akhirnya apa? Mulai acara-acara ya, acara-acara saya sih merasa bulan-bulan kemarin ini orang tuh udah mulai pada bikin acara ya. Ya di luar kehebohan acaranya Atta Halilintar dan Aurel ya. Tapi akhirnya orang yang penting pakai masker, terus ada yang akhirnya merasa oh udah divaksin ini nyantai, padahal menurut pemerintah sebetulnya ya masih belum aman-aman juga, tetap harus protokol kesehatan. Tapi ya karena masyarakat merasa oh udah divaksin, saya memperhatikan banyak yang udah cuek aja gitu ya. Bahkan nanti ini sebentar lagi mau Ramadan, masjid-masjid udah mempersiapkan untuk sholat taraweh berjamaah sampai nanti sholat Idul Fitri gitu. Makanya ketika ada kebijakan kemarin mudik dilarang agak kontradiksi ya gitu. Di satu sisi masyarakat udah mulai merasa pemerintah melonggarkan gitu sehingga masyarakat udah mulai berani gitu dalam tanda kutip untuk kumpul, yang penting pakai masker aja gitu ya. Terus udah mulai pembukaan lokasi-lokasi wisata. Ini kan sebenarnya dampak dari udah mulainya vaksin, orang jadi percaya gitu. Jadi berubah tuh masyarakat. Ah, udah divaksin ini gitu. Udah banyak yang divaksin, jadi nggak apa-apalah gitu, seperti itu. Jadi ada hal-hal atau kondisi-kondisi yang berubah di masyarakat setelah dilakukan vaksinasi. Walaupun belum menyeluruh ya, masih masih berjalan sampai sekarang. Nah, kurang lebih ini contoh penggunaannya. Ini bisa digunakan untuk semua inovasi. Mau inovasi digital ya, penggunaan e-money misalnya, penggunaan e-tol dulu itu kan sebuah inovasi. Awalnya mungkin masyarakat banyak yang menolak, tapi akhirnya sekarang udah menggunakan itu. Dan dampak perubahannya apa? Macam-macam. Awalnya misalnya banyak orang yang kehabisan saldo karena susah ya memprediksi, terus ya macam-macam ya. Akhirnya sekarang udah lebih memudahkan ya. Kemacetan di pintu tol juga berkurang karena tinggal ngetap seperti itu. Jadi selalu sebuah inovasi itu memberi perubahan atau dampak kepada masyarakat. Oke, lanjut lagi. Nah, ini model tahapan proses keputusan inovasi. Ini sih gambar ini di buku ada, dan di buku juga memang banyak ngambil. Ini udah sebuah skema yang umum ya. Pasti ketika belajar difusi inovasi, kita belajar skema ini. Ini saya ngambil gambarnya dari Google dan banyak banget. Jadi kondisi sebelum sebuah atau seseorang kemudian memutuskan untuk mengadopsi sebuah inovasi, jadi dia melalui beberapa tahapan, teman-teman. Nah, ini tahapannya. Yang pertama adalah tahap pengetahuan. Nah, jadi kondisi awalnya seperti apa dulu sebelum kita bicara tentang pengetahuan. Pengetahuan artinya apa? Artinya bagaimana masyarakat atau individu mengetahui tentang inovasi tersebut. Jadi kondisi awal ini dipengaruhi oleh situasi awalnya seperti apa, terus berkaitan juga dengan kebutuhan dan masalahnya. Misalnya kalau vaksin tadi, ya memang itu sesuatu yang dibutuhkan karena kondisi awalnya adalah selama 1 tahun ini hampir seluruh dunia mengalami pandemi akibat virus COVID. Terus inovasinya apa? Dan sistem sosialnya bagaimana masyarakat. Nah, kalau dalam konteks vaksin, masyarakat ya pada waktu itu hampir di seluruh dunia kena ya, makanya agak kondisi sosialnya juga ya sudah semakin jaga jarak, terus kemudian berhati-hati terhadap penyebaran virus seperti itu. Nah, tapi ketika pengetahuan ini disebarkan, ada yang mempengaruhi yaitu karakteristik dari unit pengambil keputusan ini, ya. Karakteristik individunya, karakteristik masyarakat itu kan berbeda-beda ya. Nah, ini tergantung dari kondisi sosial ekonomi juga gitu. Mungkin masyarakat yang merasa sosial ekonominya tidak ini, mereka akan awalnya misalnya ketika mau ada vaksin mereka ya agak pesimis karena misalnya kalau harus suruh bayar, mereka ya udah tidak maulah gitu meskipun ini penting gitu. Tapi pada akhirnya pemerintah mengatakan bahwa vaksin gratis ya. Terus ada perilaku-perilaku individu juga yang mempengaruhi variabel individunya. Misalnya tadi ada kelompok yang anti pemerintah sehingga apapun kebijakan pemerintah mereka menolak, termasuk vaksin ini. Misalnya meskipun mereka udah tahu kalau ini tuh nggak berbahaya, tapi ya karena itu tadi mereka nggak suka gitu, punya karakteristik yang memang tidak menyukai pemerintah, mereka akan tetap menolak seperti itu. Dan juga perilaku komunikasinya gitu. Nah, golongan-golongan yang anti vaksin ini kan punya karakteristik yang berbeda ya sama masyarakat misalnya yang lain lagi gitu.
yang menerima vaksin. Nah, ini semua yang mempengaruhi sebetulnya. Yang mempengaruhi apakah mereka mau mencari lebih jauh atau mengetahui lebih jauh tentang inovasi ini, inovasi vaksin ini misalnya. Ini saya kasih contoh yang vaksin ya. Nanti sebetulnya banyak lah contoh lain yang kayak tadi saya sebutkan, misalnya penggunaan e-commerce sekarang, apa sih dampaknya ke masyarakat ya, penggunaan e-money, e-tol, terus macam-macam inovasi itu banyak banget ya. Teman-teman bisa eh, apa ya mengambil contoh lain ya untuk diterapkan ke model ini. Lalu setelah pengetahuan, penyebaran pengetahuan adalah persuasi, yaitu meyakinkan, mempengaruhi supaya orang mau mencoba ya gitu. Jadi ini semua saluran komunikasi ini yang di atas, semuanya ini melalui beberapa tahap ya. Nah, dalam tahap persuasi ini ada beberapa hal yang mempengaruhi ya. Jadi ada terutama dari karakteristik dari inovasi tersebut. Misalnya dari vaksinnya itu seperti apa sih? Ada yang menguntungkan ya. Ya jelas kalau menurut saya sih dalam konteks ini menguntungkan karena apa? Karena gratis ya. Ada juga yang compatibility, kemudahannya ya. Jadi ya sekarang vaksin ya saya nggak tahu kalau dibilang mudah juga nggak mudah juga karena kayak kemarin yang untuk lansia harus daftar dulu secara online, nunggu dipanggil ke puskesmas. Misalnya seperti itu, apakah itu mudah apa enggak itu masih relatif ya. Dan masih banyak kan sentra-sentra vaksinnya tuh kayak di GBK gitu ya yang divaksin dan menurut saya sih belum begitu mudah ya, kecuali misalnya sudah bisa divaksin sampai tingkat puskesmas-puskesmas seperti itu ya, mungkin itu bisa memudahkan. Terus dari sisi kompleksitasnya, nah apakah ruwet menggunakannya vaksin apakah ruwet apa enggak? Ya kalau dari sisi kompleksitas menurut saya kalau vaksin nggak ruwet ya. Karena kan ya udah kita tinggal bawa badan aja gitu ya. Paling cek kesehatan sebelum itu, tapi ya nggak terlalu ruwet lah ya, nggak terlalu kompleks gitu maksudnya. Terus yang terakhir observability sama triability. Triability itu trial ya. Jadi percobaannya. Nah, kita kan sebenarnya udah di apa ya? Udah dicoba lebih dulu oleh presiden ya. Jadi kita udah tahu oh ternyata presiden nggak apa-apa kok setelah divaksin dan udah 2 kali vaksin. Jadi triability-nya bagus gitu. Saya orang jadi makin pengen gitu. Oh iya, nggak apa-apa tuh ternyata gitu. Jadi nggak apa-apa deh divaksin, orang nggak ada efeknya ternyata seperti itu. Terus observability-nya, bagaimana kita bisa mengamatinya. Oh ternyata orang-orang yang setelah divaksin rata-rata nggak kenapa-napa kok gitu. Jadi kita bisa mengamatinya secara langsung. Nah faktor-faktor ini yang mempengaruhi persuasi tadi. Kalau ini semua gampang, kita akan mudah terpersuasi sih gitu untuk mencoba gitu. Setelah persuasi, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini sebenarnya ada dua nanti. Yang pertama dia mengadopsi, ya, menggunakan. Terus yang kedua dia rejection, menolak. Ada juga yang menolak. Nah, yang mengadopsi nanti kebagi dua. Ada yang lanjut mengadopsi ya, seterusnya. Ada juga yang enggak, stop, discontinue, ya gitu. Tapi dalam konteks vaksin sih, karena ini cuma 2 kali ya, ya saya rasa udah apa namanya ya orang pasti mengadopsi gitu ya. Tapi misalnya kalau inovasi lain, misalnya e-commerce, orang yang tadinya biasa belanja langsung ke toko, terus jadi belanja di online, mungkin ada beberapa yang nggak nyaman juga belanja di online. Terutama untuk barang-barang seperti pakaian, sepatu, karena mungkin oh gambarnya nggak sesuai sama aslinya, warnanya juga beda, ukurannya juga sering salah. Akhirnya mereka tetap mau belanjanya ke toko gitu, ke swalayan, ke mana ya, mall seperti itu. Nah, itu mengadopsi pun ada dua ya, dia bisa lanjut menggunakan, bisa juga enggak. Nah, yang menolak itu juga ada kemungkinan dia kemudian bisa juga mengadopsi, tapi dia telat ngadopsinya. Karena awalnya nolak, jadi dia mungkin lihat dulu. Setelah, oh saya nggak deh, nggak mau nolak. Tapi setelah ngelihat yang udah-udah yang banyak, oh ternyata nggak apa-apa loh divaksin. Akhirnya dia ikutan juga gitu. Cuman ya udah belakangan, istilahnya later adoption ya. Atau kalau di teori difusi inovasi ada late majority ya. Nah, ada juga yang benar-benar nolak ya. Dia kalau udah nolak ya udah continue dia menolak gitu. Nah, setelah menerima mengimplementasikan vaksinnya ya di mana gitu. Yang terakhir tahap konfirmasi.
Nah, biasanya kalau di teori difusi inovasi, tahapannya nanti sampai ketika orang udah mengadopsi, dia akan menyebarkan ke orang lain gitu. Bahwa misalnya, oh divaksin nggak apa-apa, aman, seperti itu ya. Jadi dia mengkonfirmasi bahwa ini aman gitu. Dan saya akan menggunakan misalnya gitu. Udah, sampai tahap ini konfirmasi, tahap akhirnya. Jadi ini tahapan proses keputusan inovasi ya, dari awal memahami dulu, terus mempersuasi ya, kita terpengaruh apa enggak nih, banyak faktor yang mempengaruhi ya, supaya kita mau gitu. Terus kita mengambil keputusan, terus melaksanakannya dan mengkonfirmasi ketika sudah melakukannya. Seperti itu ya. Materinya udah, berikutnya. Nah, berikutnya ada tugas ya teman-teman ya. Ya, ini tugas pertama. Tugasnya nggak banyak ya. Jadi apa sih? Nah, ini dia. Jadi saya minta teman-teman jelaskan satu contoh inovasi dan jelaskan tahapan penggunaan divisi inovasi seperti di slide keempat. Bukan yang tadi ya, yang keempat, yang pertama. Yang tadi terkait dengan waktunya, saluran komunikasinya, seperti itu nih yang. Nah, yang ini nih yang tadi. Tadi kan saya ngasih contoh vaksin COVID ya. Nah, teman-teman bikin tugasnya seperti ini. Apakah harus apa namanya seperti ini? Enggak juga, teman-teman silahkan bikin di Microsoft Word. Kemudian dijelasin aja inovasinya apa, terus saluran komunikasinya melalui apa-apa gitu ya. Terus waktunya kapan, dan sistem sosial yang berubah itu apa. Ambil satu contoh, misalnya tadi udah saya singgung beberapa ya, misalnya inovasi adanya e-money misalnya. Sekarang adanya uang elektronik berpengaruh ke masyarakat seperti apa sih? Terus saluran komunikasi yang digunakan apa sih? Kan sekarang ada cashback segala macam ya kalau kita belanja pakai uang elektronik, entah itu OVO, GoPay segala macam. Misalnya ya, teman-teman bisa ambil itu, bisa juga ya macam-macam. Adanya inovasi atau kebaruan-kebaruan di masyarakat berdasarkan pengamatan teman-teman apapun itu. Dan kalau di dunia digital ini banyak banget. Misalnya inovasi mendengarkan lagu sekarang menggunakan Spotify ya. Yang dulu orang harus misalnya masih sebelum digital cara mendengarkan lagu mungkin masih pakai CD dan segala macam ya. Seperti itu. Jadi kasih satu contoh ya, ya paling cuma satu halaman ini tugasnya ya, silakan dikerjakan. Inovasinya apa, dijelaskan, terus saluran komunikasi yang digunakan untuk mempersuasi tadi apa, dan juga menyebarkan inovasi itu apa, terus waktu pelaksanaannya dari sosialisasi, persuasi, dan pelaksanaannya seperti apa, dan sistem sosial yang perubahan apa yang terjadi di masyarakat. Itu aja ya. Nah, tugas dikumpulkan paling lambat 1 hari setelah jadwal kuliah dan maksimal jam 12 malam. Misalnya kuliahnya jadwalnya hari Senin, berarti maksimal dikumpulkannya hari Selasa jam 12 malam. Atau misalnya kuliahnya hari Selasa, ya dikumpulkannya hari Rabu jam 12 malam. Pokoknya 1 hari setelahnya. Ya, dikumpulkannya melalui platform e-learningnya. Jadi ada yang pakai LMS, ada yang pakai Brightspace ya. Kalau di 2 kelas hari Senin dan Selasa itu saya pakai LMS. Nanti di situ akan ada bagian untuk pengumpulan. Yang di Brightspace juga, yang kuliah Rabu kan pakai Brightspace, itu silahkan dikumpulkan di Brightspace di situ. Nanti akan saya buat bagian pengumpulan di pertemuan ke-6 ya teman-teman. Nah, ini pertemuan ke-6. Nah, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti ditanyakan di grup ya. Di grup WhatsApp boleh silakan. Dan juga kalau ada pertanyaan tentang kuliah, entah itu tentang difusi inovasi ya, atau apa gitu proses-prosesnya yang masih bingung, silakan ditulis pertanyaan di bagian komentar, diskusi ya, forum diskusi ya. Tuliskan pertanyaan di situ. Atau mau punya pendapat juga boleh tuliskan di situ. Oke, saya rasa cukup. Silakan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.